Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada saudara. Untuk memuji dan Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bernadi dari kitab jemaat nomor 472 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Cerita
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang menyatakan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang disediakan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 430 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan untuk di hari Minggu ini, yaitu hukum yang pertama dan maksudnya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan, untuk mohon kekuatan dari Tuhan, kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dengan ayat ketiga. Thank you.
Tuhan Allah Bapa kami, Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengakui Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 361 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Marilah kita mendengar firman Tuhan untuk epistel yang ditetapkan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Mazmur 42 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Marilah kita membacanya secara responsorial. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gaduh gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia melalui mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keberanian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Seperti tikaman maut ke dalam
aku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1 dengan ayat yang kedua. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Pujian dari remaja.
Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta jemaat gereja kita Minggu 18 Januari 2026 dengan topik Naunggabe Mamora Bahita di Bagasanibana di Nasa Legut dalam bahasa Indonesia. Di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Yang pertama, nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Epifanias. 2. Statistik jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu 11 Januari 2026, bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu, pelayanan pos pelayanan doa dan live streaming dapat kita lihat di dalam warta gereja kita. 3. Dewan Koinonia. 4. Dewan Mertoria. 5. Dewan Diakonia. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 7. Pelayanan. 8. Pengumuman Asad Sintua atau majelis di wilayah Galatia. Pada hari ini Minggu 18 Januari 2026 telah diterima menjadi pelayan sebagai Sintua Bapak Sintua Taruli PWM Nenggolan di HKBP Resort Sulawesi Selatan yang
akan melayani di wilayah Galatia. Tuhan Yesus memberkati. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 25 Januari 26 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Efesus. A3. Ibadah pos pelayanan Pare-Pare. Pada hari ini Minggu 18 Januari 2026 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Pare-Pare yang dipimpin oleh Pendeta RJ Simamora MTHMN, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan dengan liturgis Sintua Khas Manungkalit SE. Ibadah masuk pukul 16.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. 4. Ibadah di pos pelayanan Goa. 1. Berhubung dengan adanya pelantikan majelis dan rapat majelis di gereja Toraja Jemaat Lagi Padada pada hari Minggu 18 Januari 2026, dengan ini disampaikan ibadah di pos pelayanan Goa disatukan di HKBP Makassar, Jalan Raja Wali nomor 14 Makassar, masuk pukul 9.00 WITA. 2. Pada hari Minggu 25 Januari 2026 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah KOR pada hari Kamis. A5. Bonatown Distrik dan Launching Tahun Transformasi tahun 2026. Pada hari Jumat 23 Januari 2026 yang akan datang akan dilaksanakan Bonatown Distrik dan Launching Tahun Transformasi 2026 yang dihadiri oleh Opui Ebolus, Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD, Pendeta Resort Pendeta RJ Simamora MTHMN akan berangkat ke Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 untuk mengikutinya, dan rencana kembali ke Makassar pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hambanya. A6. Belajar CD. Pada hari Sabtu 24 Januari 2026 yang akan datang, belajar CD kembali berjalan seperti biasa. Belajar CD akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, masuk pukul 16.00 WITA. Disampaikan kepada semua belajar CD untuk hadir tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simajuntang. 2. Inang Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Barulian Boru Basari. 4. Amang Aha Mandurung. 5. Inang Nyonya W. Nebaho KR Boru Basari. 6. Inang Nyonya EJ Sitorus C. Boru Banjaitan. 7. Inang Nyonya MB Siletonga Ed Boru Samosi. 8. Inang Nyonya P. Silaban R. Boru Bakpahan. 9. Amang H. Sitorus Pane. 10. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 11. Amang SPP Pasaribu. 12. Inang Nyonya Sintua Dr. P. Tambu Bolong N. Boru Siaha. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2026. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa sebanyak 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu sebanyak 5 orang. D. Ulang tahun pernikahan sebanyak 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. E.
jadwal pemakaian seluruh anggota atau gedung sekolahnya dapat kita lihat di warta jemaat kita. Bagian 9, keuangan, pemasukan dan pengeluaran gereja kita dalam sepekan, demikian juga dengan kegiatan gereja kita dari tanggal 19 sampai dengan 25 Januari 2026 dapat kita lihat di warta gereja kita yang mana bisa kita scan melalui barcode yang telah disediakan gereja kita. Demikian warta jemaat gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1 dan seterusnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Buat saudara-saudara yang belum sempat bertemu atau saling mengucapkan selamat tahun baru, dengan ini kami ucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan sampai untuk kita di dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9.
Saya akan bacakan untuk kita semua. Ucapkan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dikaruniakannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, minimal ada 3 topik besar yang bisa kita ambil dan kita hidupi melalui nats ini. Yang pertama, bagaimana kita untuk mengucap syukur selalu dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, bisa juga kita diajak untuk mengenal ternyata kita semua adalah orang kaya. Kaya di hadapan Tuhan, kaya di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga, kita diajak bagaimana kita untuk berbuat yang terbaik dari kehidupan kita di tengah-tengah dunia atau di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita coba melihat dari setiap poin atau dari ketiga poin ini tadi. Yang pertama, kita dulu melihat bagaimana kita untuk mengucap syukur. Mengucap syukur itu suatu kata yang sudah sering kita dengar. Itu tidak asing lagi bagi setiap orang, karena kata syukur itu selalu ada dalam kehidupan manusia. Orang yang mengenal pemberian yang dia terima dalam hidup. Setiap orang yang pernah menerima, pasti dia akan bersyukur di dalamnya. Apalagi dia merasakan itu menjadi miliknya dan itu menjadi bagiannya, bahkan itu bisa dinikmati dalam hidup. Orang yang bersyukur berarti dia mengenal ada sesuatu yang ada dalam hidupnya, atau ada sesuatu yang diterima dalam hidup. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia bersyukur kepada Allah karena Allah selalu menyertai dan melindungi dia, memberi dia kehidupan, memberi dia bisa melayani, melakukan tugas tanggung jawabnya di dalam kehidupan. Tentu itu sudah bisa kita mengerti apa itu kata mengucap syukur. Apalagi bisa nanti kita buka di Google apa itu mengucap syukur, pasti akan lebih lebar lagi nanti bisa untuk kita paham. Tetapi dalam suasana tahun baru ini, mari kita kaji kembali apa yang telah kita terima dalam kehidupan kita sekarang, apa yang kita terima dalam kehidupan kita tahun yang lewat. Tahun yang lewat harus kita akui bahwa Tuhan menyertai melindungi kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati segala pekerjaan kita tahun yang lewat, sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru. Pengenalan itu memang harus betul-betul kita lihat dari kehidupan kita. Pengenalan akan penyertaan dan perlindungan Tuhan itu harus kita lihat dari sisi iman kita, kepercayaan kita, dan keyakinan kita apa yang telah Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita coba sebelum masuk kita bagian kedua, kekayaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita banyak. Kalau bisa kita katakan dalam 3 hal kekayaan yang kita terima. Kekayaan secara spiritual atau iman, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Karena tanpa ada kekuatan atau kekayaan spiritual, pasti banyak dari antara kita yang kecewa, bahkan mungkin putus asa
kalau dia menghadapi tantangan atau mungkin pergumulan tahun yang lewat. Karena itu biasanya dalam kehidupan manusia, orang yang tidak memiliki kekayaan spiritual, dia gampang untuk bisa putus asa dalam hidup. Berarti salah satu yang kita terima tahun yang lewat, yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita adalah kekayaan spiritual. Tuhan bekerja di dalam hati kita, Tuhan memberi kekuatan di dalam batin kita, pikiran kita, sehingga kita mampu melampaui segala sesuatu yang bisa kita jalani pada tahun yang lewat. Dan juga harus kita akui dan percayai bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu juga bisa kita gambarkan kekayaan dalam kehidupan kita secara materi. Karena tidak ada mungkin manusia bisa melewati tahun 2025 tapi dia tidak makan dan minum sampai hari ini. Pasti karena kita makan, karena kita dipelihara oleh Tuhan melalui berkat-Nya, memberkati dari semua apa yang kita kerjakan, yang menghasilkan, yang membuahkan, yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini. Itu juga yang pantas kita syukuri kepada Tuhan. Dan menurut Paulus, kekayaan juga yang kita terima tahun yang lalu dalam kehidupan kita itu juga pengetahuan. Ternyata orang yang tidak memiliki pengetahuan, dia juga tidak bisa melangkah ke depan. Bahkan dia asal melangkah, tapi dia tidak tahu arah kehidupannya. Tetapi orang yang berpengetahuan, pasti dia tahu arah perjalanannya, dan dia tahu bagaimana dia melangkah setiap hari, setiap saat dalam proses kehidupan. Dari sanalah kita diajak untuk bersyukur. Tapi yang paling berharga yang kita syukuri dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita telah diterima Allah menjadi bagian di kerajaan. Kita telah diterima menjadi bagian kerajaan Allah untuk menikmati kehidupan di dunia, lebih-lebih menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu harta yang paling berharga bagi orang Kristen, bagi kita, bagi yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dan yang telah diterima di tengah-tengah kerajaan. Bukan hanya secara spiritual atau secara pikiran kita, tapi memang betul-betul Tuhan memberi apa yang kita jalani ke depan, masa ini dan masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Itulah dasar kita untuk bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang mari kita dulu melangkah kedua. Kita telah diberkati sehingga kita kaya dalam segala hal. Yang pertama tadi itu sudah kita mulai masuk bahwa kita telah kaya di dalam spiritual. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak kami remaja dan anak-anak, tidak semua orang memiliki kekayaan spiritual. Banyak orang yang tidak memiliki spiritual atau kita katakan kaya secara spiritual karena dia memang tidak memiliki spiritual atau keyakinan di dalam hidup. Justru itu perbedaan orang percaya, orang yang selalu menggantungkan dirinya kepada Tuhan, orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang kaya secara spiritual. Karena melihat apa yang ada dalam hidupnya, Tuhan yang selalu bersama dia, Tuhan yang selalu memberkati dia, Tuhan yang selalu melindungi dia. Kalau orang yang selalu merasa karena kekuatan, karena dirinya sendiri, berarti dia bukan kaya secara spiritual, berarti dia merasa kaya sendiri di dalam dirinya sendiri. Orang yang kaya secara spiritual memiliki hati dan kehidupan yang selalu merasa tergantung kepada Tuhan.
bahwa Tuhan Allah kita selalu bersama dan melindungi kita dalam setiap kondisi, sukacita maupun duka cita, atau dalam suasana apapun. Di sana Allah selalu hadir bersama dengan kita. Itu kekayaan spiritual orang percaya. Dia tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Dia tidak pernah merasa bahwa Tuhan jauh dari diri. Tetapi Tuhan dia rasakan selalu dalam hatinya, selalu dalam pikirannya, dan selalu bersama dia. Waktu kerja, waktu tidur, dan waktu kegiatan apapun dalam kehidupan. Itu kekayaan spiritual kita. Sehingga dalam setiap proses perjalanan kehidupan kita, kita akan selalu bergantung, berpaut hanya kepada Tuhan. Itu kekayaan yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang kedua, menyangkut kekayaan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seperti yang kita katakan tadi, ternyata kita semua memiliki berkat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarpun itu dari orang tua kita, biarpun itu hasil pekerjaan kita, tetapi Allah selalu memelihara kehidupan kita. Itu yang paling sangat kita syukuri dalam kehidupan dan kondisi. Kita dicukupkan dalam kehidupan ini. Mungkin kita tidak berlebih-lebihan seperti orang yang begitu orang kaya besar, tapi kita dicukupkan, bisa makan dan minum, bisa melanjutkan kehidupan kita setiap hari. Harta yang paling berharga kalau masih bisa kita nikmati dari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tapi banyak sekarang orang yang tidak dapat menikmati dengan bahagia di dalam kehidupannya, apalagi orang yang menghadapi bencana. Itu selalu saya renungkan dalam kehidupan saya. Orang-orang yang menghadapi bencana secara khusus di beberapa tempat, apalagi Sibolga Kapten Nias, karena saya pernah melayani di sana sebagai preses. Semua tempat itu saya kunjungi. Ternyata mereka mengalami begitu pedih, begitu ngeri kehidupan. Karena sampai sekarang banyak dari antara mereka masih kekurangan makanan. Karena makanan sama sekali tidak bisa datang karena lokasi dan tempat mereka jauh dari bisa akses yang masuk. Memang sudah banyak yang bisa menerima makanan dari pemerintah atau mungkin dari orang yang mau membantu. Pakaian mereka hanya mungkin 1 atau 2 selama hampir 2 bulan. Coba kita bayangkan. Bukan hanya pakaian mereka, tapi air minum mereka juga begitu susah. Syukur masih ada yang hantar aqua. Kalau tidak ada yang hantar, mereka tidak bisa minum karena air semua keruh, kotor. Bukan hanya itu, mereka tidak bisa menikmati tempat tidurnya karena rumahnya sudah hampir sampai di atapnya lumpuh. Dengan kata lain, segala kebutuhan mereka tidak terpenuhi selama beberapa minggu ini, beberapa bulan. Tetapi kita harus bersyukur, kita yang ada sekarang di Makassar ini masih bisa menikmati dari berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, memenuhi apa yang kita butuhkan sehari-hari, memenuhi apa yang kita butuhkan dalam kehidupan dan kesehatan kita, sehingga kita bisa berjalan, bisa kita beribadah. Kalau mereka sekarang mungkin beberapa gereja tidak bisa beribadah karena gerejanya sudah habis, diambil longsor, diambil air. Ada beberapa mereka, bahkan mereka tidak bisa untuk bisa bersekutu dengan yang lain karena mereka tidak ada
mungkin jalan karena mobilnya, motornya sudah hanyut di bawah air. Sepantasnya selayaknya kita bersyukur karena kita kaya akan kebutuhan kita yang Tuhan sediakan bagi. Tapi harus kita lihat bukan kekayaan yang berlebihan. Banyak orang yang menyangka kalau sudah banyak depositonya, asetnya, itu sudah kaya. Bukan. Kekayaan yang disebut dalam nats ini yaitu kekayaan orang yang bisa menikmati dan merasakan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya, dan itu dia bersyukur dari sana. Itulah orang yang kaya. Makanya kalau dilihat secara umum dari pemahaman ini, orang yang selalu ingin atau orang yang selalu berusaha untuk mencari lebih banyak lagi padahal sudah banyak dia miliki, masih bisa kita kategorikan itu sangat miskin. Apalagi kalau dia tidak pernah bersyukur dari apa yang dia miliki, dari apa yang ada diberkati Tuhan dalamnya. Makanya sering dalam bahasa sekarang ini digunakan, orang yang selalu korupsi itu adalah orang yang paling miskin di dunia. Biarpun sudah punya berapa mobil, punya berapa rumah, berapa bidang tanahnya, itu bukan kekayaan. Kalau dia masih selalu berusaha untuk mengumpulkan, apalagi dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan dari apa yang dia miliki, berarti itulah orang yang paling miskin. Berarti orang yang tidak pernah merasakan apa yang dia terima itu adalah berkat Tuhan yang selalu akan kita gunakan untuk kesejahteraan kita, kehidupan kita, dan dari sana kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita adalah sejahtera, membantu orang lain, itu masih miskin. Tapi orang kaya seperti kita yang hadir pada saat ini, kita adalah orang kaya yang telah diberkati Tuhan untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, dan kita mau dan bisa bersyukur dari apa yang kita miliki dan apa yang kita terima pada saat ini. Dan yang ketiga dari kekayaan kita, sangat luar biasa orang yang masih diberi Tuhan pengetahuan dan kebajikan dalam kehidupan. Ilmu dan pengetahuan harus kita katakan dan kita akui dan kita percayai itu adalah anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Karena orang yang berpengetahuan, dialah yang seperti yang kita katakan tadi, yang bisa menjalani kehidupan ini, bahkan melihat proses dalam kehidupannya, bahkan dia bisa mencari apa yang dia butuhkan dan apa yang dia mau inginkan di dalam hidupnya, tetapi itu akan dia lihat bahwa itu akan diberkati Tuhan dalam hidupnya, dan dia akan selalu berangkat dari pengetahuannya untuk selalu bermohon kepada Tuhan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Karena orang yang tidak berpengetahuan, dia akan pasif di dalam perjalanan hidup. Misalnya seorang anak yang lapar, dia akan nangis-nangis karena lapar, dia tidak akan mencari makanan untuk mengobati lapar. Demikian juga orang yang tidak berpengetahuan, dia tidak akan berusaha melangkah ke depan, berusaha di dalam hidupnya, hanya menangisi mungkin apa yang terjadi dalam hidupnya, mungkin penderitaan. Tetapi orang yang berpengetahuan, yang kaya dengan pengetahuan, dia akan berusaha melihat ke depan apa yang mesti berbuat untuk memenuhi apa yang perlu di dalam kehidupan saya. Ada pengalaman yang sangat unik waktu saya melayani sebagai preses di Aceh Tenggara. Ada seorang calon pendeta datang ke rumah. Ama preses pindahkanlah saya, karena di tempat pelayanan saya tidak ada kamar mandi. Masa kan hanya tidak ada kamar mandi harus dipindahkan dari pelayanan? Saya marah betul sama dia. Apakah saudara mau pendeta? Apakah saudara mau melayani? Iya, saya mau melayani. Kalau saudara mau melayani, buat kamar mandi,
Gak usah menunggu orang lain. Orang yang berpikir ke depan, orang yang berpengetahuan, dia akan mencari solusi dalam hidupnya dengan selalu berpaut kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan apa solusi di dalam hidup. Kalau ada tantangan, kalau ada kekurangan, dia harus pindah karena ada kekurangan. Itu sangat tidak etis dalam kehidupan seorang. Dan itu menjadi contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak mungkin kekurangan-kekurangan banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhan memberi pengetahuan kepada kita. Tuhan memberi kebajikan bagi kita. Bagaimana kita untuk mempersiapkan itu. Bagaimana kita untuk mengadakan itu. Supaya itu menjadi ada jalan keluarnya dalam kehidupan kita. Ada solusinya di dalam kehidupan. Itu kekayaan pengetahuan. Jangan kaya pengetahuan nilai 100 tapi tidak ada solusi di dalam hidupnya. Dia tidak bisa mempraktekkan itu di dalam kehidupannya. Itu bukan berkat dalam kehidupan seseorang. Kalau kita punya pengetahuan, kalau kita memang diberi kekayaan pengetahuan, pengetahuan itu bisa kita nikmati. Bahkan itu menjadi sukacita, bahkan kesejahteraan dalam kehidupan. Tentu ini dari program pemerintah. Kalau saya nggak tahu beberapa tahun yang lewat ada kurikulum merdeka. Mungkin anak-anak SMP, SMA itu tahu apa itu kurikulum merdeka. Itu mau diarahkan sebenarnya. Anak-anak sekolah, anak-anak yang masih belajar, dia bukan hanya belajar, tapi dia merdeka untuk mengaktualisasikan, mempraktekkan apa yang dia pelajari dalam kehidupannya. Sehingga itu bermanfaat dalam hidup. Itu juga kekayaan dalam firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Mari kita selalu mendengar, mari kita selalu belajar, dan dari pelajaran yang kita pelajari itu menjadi kekayaan bagi kita. Kalau itu kita manfaatkan menjadi berkat bagi kita, bahkan berkat bagi orang lain, berkat untuk dunia. Selanjutnya, orang yang bersyukur dan orang yang mengenal kekayaan dalam diri. Masuk kita bagian ketiga. Apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalau kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kalau kita memang sudah memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dalam kehidupan. Dalam nats ini Paulus mau mengajak kita, mari dalam setiap proses kehidupan kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, di sana kita akan bersyukur, bukan bagi hanya untuk diri kita, tetapi memang kita bersyukur melalui tindakan dan perbuatan-perbuatan kita, selalu perbuatan yang terbaik sesuai dengan kedaulatan, sesuai dengan kuasa Tuhan yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan di dunia. Karena banyak praktek dalam kehidupan manusia berbuat baik, tetapi bukan karena mau menunjukkan kedaulatan Tuhan, bukan karena mau menunjukkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Itu bisa kita kategorikan hanya perbuatan sementara, bahkan cenderung itu perbuatan yang mau mengharapkan timbal balik dalam kehidupan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan kedaulatan Tuhan dan juga kuasa Tuhan, berarti dia memberi, dia berbuat, karena itu adalah tanggung jawab, kewajiban dari setiap orang percaya. Kewajiban orang yang telah mengenal dan yang telah bersyukur di dalam hidupnya dan yang telah menerima kekayaan dari Tuhan, dia akan selalu berbuat, dia akan selalu bertindak, karena itu adalah tanggung jawab dan kewajiban, bukan untuk dilihat orang, bukan supaya ada timbal balik dari orang lain, tapi memang setiap perbuatan kita itu adalah tanggung jawab, tugas kita. Karena kita telah mengenal dan mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita.
Dan yang kedua, yang mau diajak, yang mau dipanggil dari kita melalui nas. Penting memang pengenalan diri sendiri dan situasi kita sendiri. Tanpa mengenal diri sendiri dan situasi kita sendiri di dalam kehidupan kita, kita pasti susah untuk bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana kita untuk mengenal diri? Mari kita merenung setiap saat. Apakah kita mengenal wajah kita? Ada yang belum mengenal wajahnya? Pasti masa kini orang pasti bisa mengenal wajahnya dengan memakai cermin, melihat dari cermin, bahkan sekarang bisa dari handphonenya dia melihat wajahnya bagaimana modelnya dan bisa juga. Tetapi coba bayangkan, seandainya cermin atau yang kita katakan lupa itu tidak ada, apakah kita mengenal diri kita sendiri? Mungkin kita tidak mengenal wajah-wajah kita, tetapi melalui perenungan kita akan mengenal diri kita dari dalam, bukan dari luar. Karena perbedaan orang sekarang, dia sangat banyak mengenal dirinya dari luar, tapi dia tidak mengenal dirinya dari dalam. Itu sekarang manusia. Tapi ini harus kita balikan, bahkan mungkin kalau bisa kita katakan, ini harus sama. Pengenalan diri secara pribadi, secara dari dalam, dan juga pengenalan dari luar. Itu sangat penting. Bagaimana kita untuk mengenal diri kita? Itu bisa kita kenal dari panggilan untuk berbuat. Kalau panggilan untuk berbuat yang jahat, yang buruk, berarti watak kita, karakter kita masih karakter jahat. Tetapi kalau panggilan kita selalu ada dalam hati kita untuk bertindak dan berbuat baik, pasti saudara adalah orang yang baik, orang yang berkarakter baik dalam kehidupan. Pernahkah itu kita coba merenungkan itu dalam kehidupan kita? Tanpa kita catat, tanpa kita tulis, itu bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat dari nurani kita yang keluar dari kehidupan kita sehari-hari, nurani itu akan muncul, dan itu menjadi gambaran dalam diri kita. Kalau kita sudah mengenal gambaran diri kita, itu juga yang sangat baik untuk memotivasi, mendorong kita untuk bersyukur. Kalau masih kategori dalam karakter kejahatan, pikiran kita, hidup kita, manusia yang terdalam kita, atau inner life bahasa yang lain, pasti harus kita rubah. Itu tidak perlu disyukuri, dan itu harus kita tinggalkan, dan akan kita rubah melalui penerimaan akan firman Tuhan, pengajaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita dikembalikan menjadi murid-murid dan pengikut Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara dan anak-anak kami remaja dan apostola, ingatlah, berbuat baik bukan hanya tindakan emosional, tetapi itu tindakan dari dalam kehidupan kita. Apa hubungannya dengan kata emosional untuk berbuat baik? Banyak orang sekarang berbuat baik harus difoto dulu. Kalau udah difoto baru dia diberikan. Kalau belum ada kamera ditunggu-tunggu. Demikian juga dalam setiap tindakan dan perbuatannya harus tahu orang apa yang dia perbuat. Memang indah dan enak kita dengar, apalagi kalau sudah banyak orang yang memuji dia sangat baik, sering dia memberi dan lain-lain. Itu adalah perbuatan emosional. Tetapi orang yang selalu berbuat dari kebaikan-kebaikan tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang memang
sekali dia akan berbuat yang terbaik seperti yang kita katakan tadi. Itu dari tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan kita. Itu tindakan, itu perbuatan yang mau diajak Paulus pada kita pada hari ini. Itulah bukti kita masih bersyukur. Itulah bukti bahwa kita adalah orang kaya, kaya dalam segala hal karena berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pernah saya satu ilustrasi ini juga waktu saya mendalau Makabini, melayani kantor pusat Akademi. Ada orang yang mau membantu, tapi bantuannya memang gak begitu banyak. Harus diumumkan ke semua, katanya ke semua gereja. Saya nggak sebut siapa namanya, berapa sumbangan. Tapi saya bilang, karena saya ditelepon, saya mau menyumbang ini, tapi harus diwartakan dan memang harus semua orang tahu. Saya bilang, kalau harus itu diwartakan itu nggak ada jalannya. Biarlah Bapak tak perlu menyumbang. Karena itu nanti justru bumerang kepada gereja-gereja yang lain yang biasanya kalau diumumkan ada sumbangan untuk kantor pusat AKBP diumumkan di Makassar, pasti semua ketawa. Ngapain diwartakan di sini? Tapi dia ingin itu karena dia ingin mau menunjukkan diri. Tapi banyak juga orang yang menyumbang, tapi kita nggak tahu namanya. Apalagi dalam proses seperti yang kita alami sekarang, banyak orang yang menyumbang untuk saudara-saudara kita yang kena bencana tanpa nama, no name. Itu yang saya yakini adalah orang yang kaya. Itu yang saya yakini orang yang selalu bersyukur karena Tuhan memberi apa yang dia miliki dalam kehidupan. Dan ini gambaran bagi kita dalam kehidupan. Karena tidak perlu pamer, terlalu pamer. Tunjukkanlah kasih dengan bertindak dan berbuat di hadapan Tuhan, bukan untuk orang, untuk dilihat orang. Biarlah kita bersyukur pada Tuhan melalui tindakan-tindakan perbuatan kita yang dilihat Tuhan, yang dibenarkan oleh Tuhan, bukan dibenarkan oleh manusia, bukan dibenarkan oleh dunia. Itulah bukti kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan memberkati kami. Karena Tuhan selalu bersama dengan kami, melindungi kami, menghantarkan kami dari tahun 2025 ke tahun yang baru ini 2026. Kami telah memasuki tahun ini dengan sehat, dengan banyak berkat dalam kehidupan kami. Tetapi ingatkan kami untuk selalu berpaut dan tergantung pada Tuhan saja. Apalagi di dalam menjalani tahun 2026 ini, kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi karena kami selalu berpaut kepada Tuhan, kami yakin kami akan dimenangkan. Biarpun itu di dalam sukacita, duka cita, kami akan melangkah dengan sukacita, dengan sejahtera untuk menjalani tahun 2026. Kami Tuhan berkati dengan segala kekayaan dalam spiritualitas kami, kekayaan dalam kebutuhan kami, kekayaan dalam pengetahuan, dan banyak hal kekayaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saat kami akan selalu bersyukur, dan itu akan kami gunakan untuk sukacita bagi kami, untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk pujian kami bagi Tuhan, melalui berkat yang telah kami terima. Ini kami untuk selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, agar betul-betul kami tunjukkan
sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan kami di dunia. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini untuk saudara-saudara kami dan jemaat-Mu yang sakit pada hari ini. Inang simatu pangkursi menjuntak, inang internal bermenang, mendapat biar berbasari bawa aman orang. Inang lebahu berbasari, inang setorus berbanjaitan, inang sebitonga bersama ser, inang sedawan berupa namang hal setorus bani, inang setanggung bonda barat, inang SPP basari, inang tampulun borusya, dan mungkin banyak yang tidak bisa kami sebut namanya. Tuhan kiranya menguatkan mereka, memberi kesehatan, memberi kesembuhan kepada mereka. Terlebih-lebih Tuhan selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka hanya berseru kepada Tuhan dalam setiap kondisi dan keadaan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran, juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang selalu memberi umur yang panjang kepada mereka, kesehatan dan juga sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan mereka untuk selalu bersyukur karena umur yang panjang itu adalah berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan juga kami berdoa untuk seluruh program perjalanan gereja. Biarlah Tuhan memberkati agar semua apa yang kami lakukan di tengah-tengah gereja menjadi sukacita bagi kami, dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan juga kami bersyukur Tuhan atas majelis yang akan melayani di tengah-tengah gereja Amang Sintua, Daru Liveri, Nenggola. Biarlah Tuhan yang menguatkan Amang Nenggola untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang selalu mengenal berkat yang mereka terima di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mempersembahkan dari berkat Tuhan untuk gereja. Biarlah Tuhan yang menambahkan berkat dan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang selalu memberi apa yang mereka harapkan dan cita-citakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan juga kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih menghadapi bencana. Biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka, meneguhkan hati dan pikiran mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi bagian solusi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka masih selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup untuk membawa mereka keluar dari setiap persoalan, setiap bencana yang mereka alami. Kuatkan semua sukarelawan dan juga orang-orang yang rela menolong, bahkan mempersembahkan dari apa yang mereka miliki untuk bisa dipakai saudara-saudara kami yang menghadapi bencana. Biarlah semua itu Tuhan menjadi sukacita besar bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perjalanan gereja-Mu di dunia. Biarlah Tuhan yang memberkati agar semua gereja-Mu di dunia ini membawa misi keselamatan di dunia ini, sehingga dunia ini merasakan bahwa kuasa Allah yang telah bekerja dan orang semakin banyak mengikut Tuhan dan yang percaya dan diselamatkan karena keyakinan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati pemerintah kami dan juga menolong bangsa kami ini keluar dari berbagai bencana, berbagai permasalahan, sehingga negara kami ini semakin aman dan nyaman. Bahkan kami bisa menikmati dan merasakan guna dan fungsi dan makna pemerintahan dalam kehidupan kami. Dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 391 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan.
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.